semuanya diabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti manusia itu tidak butuh sing jenenge duit. Oke lah, uang memang tidak dibawa mati, tetapi kalau tidak punya uang rasanya kaya wong arep mati. Pasti. Aku dhewe ngrasane ya, Mas. Waduh, ngono ya. Ya kurang jenenge. Hari wah di Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah koridor melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara manusia ini untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan menyeimbangkan kehidupan akhirat dengan cara tuntutlah dunia namun jangan tuntutlah akhirat namun jangan lupa dunia. Ini jangan dibalik, tuntutlah dunia jangan lupa akhirat, ini salah. Yang benar tuntutlah akhirat jangan lupa dunia. Utamakan akhirat tapi jangan lupa mencari dunia, karena ibadah kita tanpa harta ini kurang lengkap. Dan bangun masjid orang duit kira-kira jadi orang dadi. Arep kaji ra duit kira-kira dadi ya ora dadi. Contohnya kabeh ngene iki ora dadi ya toh, mergo ora duwe duit ngaku durung. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam ini sebagai agama yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, di dalam surah Al-Baqarah awal juz Allah Subhanahu wa taala awal juz 2 Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan bahwa kalian umat Islam iki didadekne umat sing pertengahan. Maksudnya umat pertengahan bagaimana seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau dulu agama Yahudi ini lebih berorientasi kepada dunia, makanya orang Yahudi wong Israel ini biasanya wongnya berpikirnya masalah ekonomi tok. Agama Nasrani dia berorientasinya kepada masalah akhirat, wis ra mikir dunia. Akhirnya ada rahib, ada pendeta sing ora rabi-rabi, orientasinya pada akhirat. Makanya Islam datang untuk menengahi semua itu. Ya kita mementingkan akhirat, tapi jangan lupa untuk mencari dunia, karena orang di dunia ini butuh hidup butuh duit. Ya bukan duit lah, hidup itu butuh berkecukupan. Nah karena wasilah berkecukupan sekarang ini harus dengan duit, makanya di ringkas hidup itu butuh duit. Tapi bagaimana caranya kita mencari duit itu dengan cara yang baru. Namun di sisi lain Islam itu mengajarkan manusia itu untuk zuhud. Artinya zuhud itu tidak cinta terhadap dunia. Ingat, apa yang dinamakan dunia itu adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apakah kita bisa mencintai semua yang ada di dunia ini di bawah cintanya Allah? Artinya kita lebih cinta Allah daripada cinta dunia. Kira-kira kita bisa mana? Insyaallah. Insyaallah. Anda lebih cinta mana? Motor atau Allah? Allah. Alhamdulillah. Sama-sama Allah sama. Apa motormu? Sampai lebih cinta mana? Uang atau Allah? Harus lebih cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak boleh diduakan dan dia tidak mau diduakan. Ketika kita menduakan cinta kita kepada Allah, artinya cinta kita kepada Allah dan kepada makhluk itu sama. Ini sama dengan menduakan Allah. Makanya kita harus lebih mencintai Allah. Sampai lebih cinta mana? Allah atau bojone sampean? Allah. Di bojo orang nyaut kabeh jane piye? Apa mati? Mung. Namun di sisi lain Allah meminta kita untuk zuhud, tidak cinta kepada dunia. Lalu apakah tidak cinta kepada dunia kui harus kita meninggalkan dunia? Tidak. Tidak cinta kepada dunia itu artinya
ketika kita mencari harta namun tidak lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita punya, semua yang kita bawa yang cuma titipan ini harta kan cuma titipan. Makanya berdoa kepada Allah, ya Allah semoga Engkau menitipkan harta kepada saya banyak, karena harta itu cuma titipan. Makanya kita buat titipan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hambali ini pernah ditanya, wahai Imam Hambali, apakah orang yang kaya itu termasuk bisa menjadi orang yang tidak cinta dunia? Imam Hambali bilang bisa. Kalau orang kaya itu tidak merasa sombong dengan apa yang dia miliki. Dia punya harta yang banyak ataupun kehilangan harta yang banyak, bagi dia sama. Artinya podo ae, aku di duit oke atau kehilangan duit itu biasa-biasa loh. Nah, posisi Anda ini di mana? Ketika Anda punya harta banyak biasa-biasa ora? Biasa. Ketika Anda kehilangan duit akeh biasa-biasa ora? Nangis, langsung ngeluh. Betul ngeluh ya? Ngeluh pol deh. Oh, berarti cinta dunia. Lah, hilang ya. Cinta dunia, ayo cinta dunia. Oleh karena itu, seorang ulama bernama Yazid Al-Bustami, ya Hasan Al-Basri, beliau punya 4 pedoman dalam memperdomani hidup. Jadi akhirnya dia tenang. Pertama, dia mengatakan bahwa saya tidak akan khawatir dengan rezeki saya, karena rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Insya Allah, apapun kalau memang sudah menjadi rezeki kita, maka itu pasti akan kita peroleh. Kalau bukan rezeki bagian kita, walaupun dikejar setengah mati, kadang-kadang yora oleh. Namun ketika kita tidak mengejar rezeki bagian kita, ya oleh rezeki bagiannya dia panggil konoai, orang dikejar. Apakah ada bukti? Ada, banyak. Jodoh itu juga begitu. Kita mengejar jodoh setengah mati. Kalau memang bukan bagian kita, maka tidak akan dapat. Tapi walaupun tidak dikejar, lek pancen itu sudah dipastikan Allah menjadi pasangan kita, maka akan bertemu. Jadi paling oke, saya ini jodohmu ini jodoh cadangan paling. Artinya ada kandidat yang lebih utama selain itu. Aja nih. Biasa nih ya kan, biasa nih. Namun karena Allah memang menggariskan jodohmu adalah kandidat yang kamu anggap cadangan, itu ya mau tidak mau ya jodohmu akhirnya itu. Menengkapi paling ingat masa lalu. Oh iya. Elingan hari-hari. Elingan mantan. Nah, yang kedua, Hasan Al-Basri mengatakan, saya tahu bahwa amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, makanya saya akan selalu bersungguh-sungguh dalam beramal. Yang ketiga, saya tahu bahwa Allah selalu melihat saya, makanya saya menghindari perbuatan maksiat. Lalu yang keempat, saya tahu bahwa ajal saya ini tidak pasti, makanya saya selalu bersiap-siap untuk menjemput ajal dengan amal ibadah. Di sisi lain, enek ulama sing jenenge Abu Hazim. Beliau mengatakan, pernah ditanya seorang, wahai Abu Hazim, sampai nanti uripmu iki kok tenang? Bondomu, senjatamu, urip tenang ki apa? Abu Hazim berkata, uripku tenang ki krono aku duwe senjata loro. Yang pertama, aku tidak takut miskin. Dan yang kedua, aku tidak butuh harta yang ada di tangan orang lain. Artinya dia tidak merasa tamak pengen diwei wong ya. Lalu orang ini bertanya lagi, loh Abu Hazim, dah sampean ki kok aneh? Umumnya menungso kuwi takut menjadi miskin. Tapi sampean Abu Hazim kok ora wedi melarat ki krono apa? Akhirnya Abu Hazim menjawab,
Kalau saya takut miskin, saya itu akhirnya menjadi orang yang aneh. Kita kan tahu bahwa Tuhan kita Allah ini maha kuasa, maha kaya, maha menguasai segalanya. Masa sih kita punya Tuhan yang maha kuasa dan maha kaya, kita masih takut miskin? Sampean-sampean umpama duwe bapak sing sugih, kira-kira sampean wedi marat ora? Tidak akan takut miskin. Tapi sekarang Anda punya Allah apa enggak? Punya. Tuhan maha kaya atau tidak? Maha kaya. Sampean takut miskin apa tidak? Enggak. Sama-sama orang. Artinya bukan kita terus berpangku tangan tidak berusaha. Kita tetap berusaha, namun hasilnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang semua usaha manusia itu tidak semua membuahkan hasil pada waktu yang sama. Seperti bunga, dia tidak akan mekar secara bersamaan. Ketika bunga itu mekar secara bersamaan, maka taman tidak akan menjadi indah. Adanya taman indah itu bunga itu tidak mekar secara bersamaan. Tapi aja sampai wite sampan itu rane kembangi, ora mekar-mekar. Muga-muga tetap enek kembang insyaallah. Amin. Ya Rabbal Terima hadirat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ingin zuhud, ingin tidak cinta kepada dunia, bukan berarti awal ini terus ngekeng ibadah terus meninggalkan pekerjaan. Tidak. Justru agama Islam itu memotivasi umatnya untuk giat dalam bekerja, giat dalam berusaha, supaya umat Islam ini menjadi pemimpin. Seseorang ketika perekonomiannya tidak kuat, suatu organisasi atau suatu umat ketika perekonomiannya tidak kuat, maka susah untuk menjadi pemimpin dunia. Salah satu faktor bisa menjadi pemimpin itu karena adanya kemampuan ekonomi. Jajal sampean randi apa-apa kunci 10 juta macam lurah. Kira-kira dadi ora dadi nyenyek kuwi dadi guyon. Ya dadi guyon. Ada kemampuan ekonomi. Makanya itu umat Islam selalu memotivasi untuk selalu bekerja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabiin, mereka bukan pengangguran, mereka para pekerja keras loh. Merantau untuk berdagang ekspor impor ke luar negeri. Cerita-cerita yang kita dapat dari kitab-kitab salaf ini kan mereka itu para sahabat itu sing biru awal dhewe kan nek ibadah itu. Mau ini baca setiap hari baca Quran 2 kali khatam, ini baca kalimat thayyibah segini 1000 kali semalam. Yang kita tahu cuma itu. Sisi duniawi mereka kadang-kadang tidak diceritakan. Akhirnya kita menganggap mereka itu cuma mekon ibadah, padahal tidak. Bahkan waktu mereka lebih banyak digunakan untuk perekonomian. Yang rupanya anak bojo dibandingkan untuk mekon jeduk beribadah ning jero sentong. Namun dalam bekerja, mereka meniatkan pekerjaan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kelihatannya mereka bekerja sehari-hari, yo melaku, yo dorong gerobak barang wong dodolan anu kok. Mas itu emas ya, emas. Ini emas anu kok. Lah kan ndak enek, kendaraan kan cuma onta. Onta itu pun yang punya kan orang-orang kaya, kalau tidak kaya tidak punya, ya akhirnya mereka pakai gerobak. Namun tetap diniati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka berusaha untuk dunia, namun pahala akhirat tetap mengalir. Makanya itu kita ketika berusaha, ketika keluar bekerja, niatkan untuk beribadah kepada Allah. Apapun hasilnya, kalau semua itu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kita syukuri. Isone wong ki mulai kerja ngeluh, mulai kerja susah, krono orientasi. Ini karena apa sih? Orientasinya itu
cuma masalah hasil, bukan masalah pahala dan ridho Allah. Orientasinya masalah pahala dan ridho Allah, maka insya Allah apapun hasilnya akan dianggap ibadah dan tidak akan mengeluh. Sebagai contoh, seorang pergi ke masjid, Lah, di situ sholat jamaah maghrib. Lah, bahasan tiba-tiba dia telat, orang keduman waktu sholat qobliyah maghrib. Kira-kira lek wis ngono kuwi sampean mulai ki nek omah sampean muring-muring ora karo bojo. Waduh, Bu, aku rugi nyang masjid. Lah nyapa to, Pak? Lah aku ora iso sholat qobliyah maghrib iki. Ya kan tidak akan muring-muring karena orientasinya ibadah. Bekerja juga begitu. Datang aku sih akeh. Lah kok iso akeh? Lah piye lho terus iso mubeng ya? Iki cek piye ngene iki sesuk. Iki sampean muring-muring kan? Karena orientasi Anda bukan ibadah. Lah ibadah iki yo wis pancen insyaallah karo Allah Subhanahu wa taala awake dhewe diwehi rezeki semene. Mungkin iki hikmahe sesuk awake dhewe kon budal dodolan meneh ben ganjarane luwih akeh. Ngono lho, Bro. Tak kira sesuk kon bae mancing. Beda pusing. Insya Allah setiap langkah Anda akan merasa bahagia. Nah, akhirnya badan ya sehat, tidak terserang penyakit, tidak terserang pusing, tidak terserang stroke dan lain sebagainya. Mulai bojone omah ngepel diomongi iki aku ora berhasil. Lah kok piye ta Mas ora berhasil? Wis pancen semono kuwi rezekine Allah. Lah iki sing omah piye nrimo ae, Dik. Mas, Pak. Lah kok bojone sampean diomongi ngono? Terima ora? Ya. Aduh. Mana kuwi? Nah, kare do turun bunyi-bunyi. Semoga apa yang kita niatkan tetap diberikan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua usaha yang kita kerjakan sehari-hari dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi bekal kita untuk menuju hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin.